Nggak tahu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan poin-poin kami yang berjudul pengembangan silabus dan RPP mata pelajaran fisika 1 kompetensi dasar. Adapun yang melatar belakanginya, perkembangan zaman yang pesat mengakibatkan perubahan-perubahan sistematis dunia pendidikan. Salah satunya adalah metode penyampaian atau penyaluran pembelajaran yang harus strategis dan realistis. Adapun rumusan masalah yang dapat kita ambil, yang pertama, apa pengertian dan prinsip dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu. Yang kedua, bagaimana cara dalam mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu. Ada manfaatnya yang dapat kita peroleh yaitu sebagai sumber pengetahuan dan wawasan akan pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipahami dan dikuasai supaya dalam pelaksanaan penerapan dalam kehidupan pendidikan bisa terlaksanakan dengan baik dan benar. Yang pertama itu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber atau bahan alat belajar. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut panduan teknis penyusunan RPP di sekolah dasar, RPP merupakan sebuah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Selanjutnya, pengertian dan prinsip dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Isi silabus biasanya berisi tentang identitas pelajaran, identitas sekolah meliputi nama, satuan pendidikan dan kelas, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, tema khusus, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber pelajaran. Ada manfaat silabus yaitu sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan, pembelajaran dan pengembangan penilaian. Selanjutnya, pengertian RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus menurut Penandar tahun 2011. Isi RPP biasanya berisi tentang identitas, indikator, tujuan, materi, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Adapun manfaat RPP adalah sebagai referensi guru dalam pembelajaran, sehingga lebih sistematis dan terencana untuk tujuan pembelajaran dalam waktu tertentu, serta melalui perencanaan yang matang, tepat dan tetap, pembelajaran akan menjadi lebih terarah dan indah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Awalia Syukri. Yaitu pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang pertama, pengembangan silabus, di mana ada prinsip pengembangan silabus, yaitu dalam pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya kepada setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu melaksanakannya. Yaitu berikut adalah prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah, relevan, fleksibel, kontinuitas, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, efektif dan efisien. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab pengembangan silabus, yaitu dalam pengembangan silabus melibatkan berbagai pihak sesuai dengan kapasitas dan proporsinya masing-masing. Ada beberapa berikut seperti Departemen Pendidikan Nasional yaitu Depdiknas, yaitu menyiapkan peraturan, menetapkan standar nasional, mengembangkan model atau contoh, dan menyediakan anggaran. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi yaitu Disdik Provinsi, itu menyesuaikan
buku teks, membuat contoh, memberi kemudahan dan dukungan, menyiapkan pendanaan, kemudian menyelesaikan aturan-aturan. Dan adanya prosedur pengembangan silabus. Yang pertama, mengisi kolom identitas, mengkaji dan menganalisis standar kompetensi, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi standar, mengembangkan pengalaman ataupun standar proses, kemudian merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menentukan jenis penilaian, kasih waktu pendidikan sumber belajar. Dan ada juga proses pengembangan silabus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian, revisi, dan evaluasi. Ini salah satu format silabus. Adanya nama, sekolah, mata pelajaran, kelas, dan alokasi waktu. Kemudian pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, yaitu adanya prinsip pengembangannya, yaitu berupa kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus jelas. Kemudian RPP harus sederhana dan fleksibel. Kemudian kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diwujudkan. Kemudian RPP dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya, dan harus adanya koordinasi antara komponen pelaksanaan program di sekolah atau madrasah. Kemudian cara pengembangan RPP seperti mengisi kolom identitas, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan, menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan indikator, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi materi standar berdasarkan materi pokok, kemudian menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan dan merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir, dan menentukan sumber belajar yang digunakan dan menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan pembahasan dan teknik penskoran. Kemudian kinerja guru dalam pengembangan RPP. Untuk itu, proses pembelajaran dimulai dengan fase persiapan untuk mengembangkan kompetensi dasar, indikator, hasil belajar, dan materi standar sedemikian rupa, seperti adanya dorongan untuk bekerja, tanggung jawab terhadap tugas, minat terhadap tugas, penghargaan atas tugas, peluang untuk berkembang, perhatian dari kepala sekolah, hubungan interpersonal sesama guru, dan MGMP dan KKG, kelompok diskusi terbimbing, dan layanan perpustakaan. Baik, itu saja presentasi dari kami. Jika dari teman-teman ingin bertanya, disilakan. Ya, kepada kami disilakan. Baik, saya Mahmida Faiza, saya ingin bertanya, bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut kurikulum yang diterapkan? Jadi untuk menjawab pertanyaannya, yang lain ingin bertanya? Madalina, disilakan. Baik, terima kasih kepada kelompoknya. Di sini saya akan bertanya, pembelajaran yang berlangsung di kelas berusaha untuk mengikuti alur pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan akhir pembelajaran. Mengapa harus demikian? Baik, terima kasih kepada Rosina. Untuk itu kami meminta waktu untuk mencari jawaban. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Mahmi terlebih dahulu. Di mana pertanyaannya, bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut kurikulum yang diterapkan? Yaitu perencanaan yang ideal menurut penerapannya tentunya telah memenuhi kriteria yang harus dilakukan dalam pembelajaran, yaitu sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku, dan dalam satu paket perencanaan seperti adanya pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, yaitu dapat tergambar dari model pembelajarannya dengan jelas. Dan kemudian di dalam strategi untuk mengajar juga telah disebut pada rencana pembelajarannya. Dan menurut Uzair Usman dalam bukunya, yaitu menjadi guru profesional, menyebutkan persiapan mengajar yang baik harus memenuhi kriteria. Yang pertama, materi dan tujuan mengacu pada garis besar program pengajaran. Kemudian proses belajar mengajar yang mendukung pembelajaran aktif dan mengacu pada analisis materi pelajaran, dan adanya
Terdapat keselarasan antara tujuan, materi, dan alat penilaian dan dapat dilaksanakan. Kemudian mudah dipahami, dan dalam rencana pembelajaran hal tersebut perlu ditampilkan pertama kali adalah standar kompetensi. Selanjutnya dalam kompetensi dasar, sebuah topik dari topik yang akan dibahas, kemudian ditentukan pula indikator yang akan dicapai. Kemudian selanjutnya menyebutkan tujuan pembelajaran yang selanjutnya diberikan ataupun gambaran, deskripsi singkat materi yang akan disampaikan. Kemudian menyebutkan pendekatan dan metode yang akan dipakai. Baik, bagaimana Mami? Terima kasih atas jawabannya. Saya sudah paham dengan jawabannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu kami akan menjawab pertanyaan dari Rasmina. Yang pertanyaannya, pembelajaran yang berlangsung di kelas berusaha untuk mengikuti alur pendahuluan kegiatan inti penutup. Mengapa harus demikian? Bagaimana jika tidak demikian? Jadi di sini kami akan menjawab bahwa pembelajaran yang sebenarnya dapat dilakukan tanpa mengikuti alur. Namun pembelajaran yang diselenggarakan sulit untuk diukur tingkat tercapaiannya apabila ia tidak mengikuti alur. Dengan demikian, idealnya memang pembelajaran yang dilakukan adalah mengikuti alur pembelajaran agar pembelajaran mudah tercapai. Nah, dengan Rosina, apa sudah bisa dipahami? Terima kasih kepada Miss Radiana. Alhamdulillah, insya Allah bisa dimengerti. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat rekan-rekan pahami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.